pemain yang punya mental juara ya rata-rata sih seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. Jadi memang bagaimana dia mencoba meluapkan emosinya ya. Ketika ada sesuatu yang dianggap merugikan dia merasa bahwa dia benar gitu loh. Persib harus bisa bersaing dengan Manchester City yang bisa 4 kali juara. Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Ini kita awal bahas dulu soal Persib Bandung ya. Yeah. Kita tahu Persib Bandung kemarin baru aja juara Dewata Challenge Series setelah menang 3-2 atas Bali United ya. Padahal kalah tipis pun mereka juara, tapi kayaknya nggak afdol nih kalau juara tapi nggak menang gitu. Karena kira bisa menang 3-2 atas tuan rumah Bali United. Tapi sayangnya nih dari kemenangan itu kita tahu ada salah satu pemain diaspora nih, Ragnar Oratmangun, yang kita tahu performanya ternyata udah nggak sebagus ketika dia masih main di Fortuna Sittard lah mungkin paling nggak ya. Kan ketika dia pindah ke Dender, dia sempat cedera panjang, dan ketika terbukti main di Timnas pun kan dia nggak perform lagi kan. Dia paling ya terlepas dia mencetak gol lawan Oman waktu itu, tapi terlepas dari gol itu kan performanya udah jelek lah semenjak ya bisa dibilang dari tahun 2025 ya, dan akhirnya merembet sampai dia sekarang main di Persib Bandung. Di Timnas pun kemarin di AFF juga nggak oke-oke banget kan, dia cuma oke ketika lawan Timor Leste, tapi ketika lawan Vietnam dan Singapura nggak tampil maksimal. Nah, kebukti juga lawan Bali juga nggak oke. Nah, kira-kira apa sih Bang yang bikin performanya menurun banget? Ya, cedera salah satunya ya, karena faktor cedera juga kan juga sangat mempengaruhi penampilan pemain, baik itu dari si fisik maupun psikis. Dan sejak dia keluar dari Fortuna Sittard itu kan tanda-tanda penampilannya juga semakin menurun, apalagi di Denders juga kan diharapkan bisa membawa Denders tampil luar biasa, tapi faktanya cedera yang membuat dia di Denders tidak banyak bermain juga, yang pada akhirnya ya kembali ke tanah air ke Indonesia karena berharap di sini dia bisa meningkatkan atau mengembalikan performa terbaiknya. Memang Ragnar ini termasuk menurut saya pemain yang dalam tanda kutip angin-anginan ya, kadang bagus, tapi kadang juga di bawah perform penampilannya gitu kan, sehingga kemarin kita harapkan dia debut pertama di Persib Bandung bisa seperti Tom Hale lah gitu, tapi faktanya ya penampilannya biasa-biasa aja gitu kan. Wahaji ini, dan ini yang kemudian mungkin tabrakan sama Wahaji Umuh, yang ini Wahaji Ragnar gitu. Wahaji Umuh ya, nah, ada dua Wahaji. Kalah dua. Jadi menurut saya adalah ya Ragnar harus meningkatkan performanya. Kalau tidak ya bisa jadi dia akan bernasib seperti halnya Mauro Zilstra di di Persija yang juga mengalami masalah karena cedera juga gitu kan. Ya memang cedera ini adalah hantu buat pesepak bola ketika kemudian ada cedera panjang yang dialami yang pada akhirnya juga ikut menurunkan performa terbaiknya. Dan kita harapkan bersama Persib dia bisa menunjukkan penampilan terbaik ya, sama halnya misalnya kemarin orang tidak begitu yakin dengan penampilan Eliano Raiders ya kan, tapi kemudian dia mampu menunjukkan ternyata di Persib dia bisa bermain di semua posisi kecuali kiper gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ke depan masih ada waktu buat Ragnar untuk memperbaiki performa terbaiknya gitu kan, sehingga direkrutnya Ragnar ini bisa setidaknya membawa Persib dalam 2 misinya kan tahun ini kan, kuatrik juara, kemudian juga bersaing di Asia, yang persaingannya juga sangat berat. Kalau musim lalu di Asia di AFC Champions League itu kan Persib bersaing dengan sesama tim Asia Tenggara kan. Sekarang berbeda level. Sekarang ketemunya FC Seoul, kemudian ketemu Melbourne, dan satu lagi adalah klub Vietnam ya, Chong Vietel. Artinya yang levelnya setara ya Chong Vietel, selebihnya ya harus kerja keras. Dan saya pikir ini yang menurut saya wajar kalau kemudian performa Ragnar dipertanyakan. Dan satu hal yang paling penting adalah apakah Ragnar bisa keluar dari tekanan Bobotoh. Bobotoh kan sangat kritis kalau melihat penampilan timnya tidak maksimal, apalagi pemain yang tidak maksimal, maka ini akan menjadi beban juga. Cedera menjadi beban, kemudian juga tekanan supporter menjadi beban, tapi juga menjadi tantangan buat Ragnar. Mas Kesit, ini kita tahu kan ini pemain diaspora yang lain selain Ragnar ya. Tom Haye yang di laga lawan Bali sempat main 45 menit, kan walaupun main sebabak tapi dia sempat
micu apa ya, sempat terlibat Friksi keributan lah lah, ya. tempat keributan juga karena ketika ada pemain Persib yang cedera, dia nendang bola harapannya supaya Bali ngasih fair play, tapi nyatanya enggak kan, Bali tetap nyerang aja, akhirnya terjadi keributan antara Tom Haye sama beberapa pemain Bali United. Dan juga setelah diganti dan sampai akhirnya di pesta perayaan juara Persib, Tom Haye nggak ada nih. Kan jadi pertanyaan lah dari Boboto nih, kemana Tom Haye gitu kan. Terus juga sehari berselang setelah Persib juara, kita tahu Instagram Tom Haye ini yang followersnya ada 3,1 juta, tiba-tiba nonaktif. Kan jadi semakin Boboto jadi bertanya-tanya, ini kenapa Tom Haye? Apakah ini tanda-tanda Tom Haye udah nggak betah di Persib atau seperti apa, Mas? Saya sih melihatnya situasional aja ya. Kalau kejadian pada saat dia tendang bola, itu kan dia berharap wasit menghentikan pertandingan dan bola fair play. Dia berharap pemain-pemain lawan ya, Bali United bisa ya mengetahui apa yang dia inginkan begitu. Artinya ini ada yang cedera gitu, si Dedi ya, Dedi Kusnandar kan. Tapi faktanya kan play on ya, atau main terus. Kemudian ya ini yang memicu kemudian Tom Haye emosinya tidak terkontrol. Ya. Saya melihat gini, memang Tom Haye kalau ada situasi-situasi yang menurut dia ya seperti fair play lah, yang harusnya dijalankan juga seharusnya wasit bisa memahami situasi itu. Dia memang suka sedikit meledak-ledak ya, tidak sampai meledak-ledak tinggi sih tensinya. Tapi ya pada akhirnya memicu emosinya dia, bahkan sempat terlibat friksi dengan pemain Bali United yang kemudian berbuntut pada dia tidak hadir di perayaan ya ketika Persib memastikan diri sebagai juara. Terakhir ditambah lagi tiba-tiba akunnya nonaktif. Ya mudah-mudahan sih nonaktif nih, bukan dihack gitu ya. Kalau sampai dihack atau hilang, waduh, itu followernya kan udah 3 juta lebih gitu ya. Itu kan pasti akan sangat merugikan dia gitu. Aset gitu. Jadi saya lihat ini situasional aja sih ya. Ya mudah-mudahan sih Tom Haye dalam kondisi baik-baik aja. Tapi kalau kita lihat di matanya itu kan kayak ada memar gitu ya. Ya kita nggak tahu apakah itu kesikut atau sempat ada friksi, sempat dipukul, kita nggak tahu. Yang pasti matanya seperti kelihatan merah. Ada juga yang menduga dia kelelahan, ya banyak lah. Kita nggak tahu apa gitu, karena memang belum ada penjelasan resmi dari Persib ya kenapa gitu. Tapi kalau misalnya dia sempat mencak-mencak, dia sempat emosi, saya pikir wajar ya. Kalau pemain yang punya mental bertanding ya, fighting spiritnya tinggi ya, itu ya memang seperti itu gitu. Ketika ada situasi-situasi yang dianggap merugikan dia punya tim ya, merugikan dia punya permainan, itu biasa kemudian coba protes tapi seperti diacuhkan gitu ya, atau diganggu oleh pemain lain yang berusaha untuk merusak dia punya pola permainan. Itu biasanya memang seperti itu gitu. Dia ingin tunjukkan sih. Kalau menurut saya dia ingin tunjukkan bahwa gue nih bertanding beneran nih gitu loh. Gue pengen tim gue juara gitu kan. Apalagi kan sebelumnya gagal di final timnas ya, di AFF ya, di final AFF. Sebelumnya juga di Piala Presiden juga kalah lawan Persebaya kan. Walaupun kalahnya adu penalti gitu kan. Tapi apapun pemain yang punya mental juara ya rata-rata sih seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. Jadi memang bagaimana dia mencoba meluapkan emosinya ya. Ketika ada sesuatu yang dianggap merugikan dia merasa bahwa dia benar gitu loh. Tapi kok diabaikan saja gitu. Jadi menurut saya sih bukan kemudian ada pemikiran begini, jangan-jangan Tom Haye pindah atau udah bosan gitu. Tapi karena situasi-situasi yang saling berdekatan ini yang mungkin ya membuat dia sedikit kecewa ya di timnasnya. Sempat ribut dengan supporter ya kan, waktu pertandingan lawan Singapura mencoba untuk memberikan bertemu dengan supporter lah, seperti biasa timnas kalau habis main kan, kemudian sempat mendapat caci makian ya. Kalau kemudian akunnya dinonaktifkan, saya pikir ya ini juga mungkin ini bagian dari dia untuk mencoba menahan dulu ya, meredam emosinya sampai situasinya betul-betul normal. Sebab kalau dalam situasi seperti itu, kemudian dia masih eksis gitu ya, media sosial, di medsos makin terpancing, bisa aja ganggu psikisnya dia. Jadi kalau kemudian dia menonaktifkan itu ya, mudah-mudahan menonaktifkan ya, bukan dihack atau hilang gitu ya. Ya lebih kepada mungkin mencoba untuk menenangkan diri sejenak sebelum, karena kan pertandingan krusial playoff banget ya dengan Margadir kan 31 Agustus ya. Ini kan krusial, ini tiket yang harus direbut oleh Persib, kalau enggak
percuma dia jadi juara Super Super League League. tapi Iya. nggak bisa tampil di ACL 2. betul. Saya kira sih itu, Bur. Kalau ini gimana Bang Kemal? Kita tahu kan Tom Hay tadi Mas Kesit juga dibilang tuh punya karakter yang meledak-ledak ya. Tapi kan kita tahu di musim lalu tuh Persib Bandung punya sosok Bojan Hodak yang bisa nguasain ruang ganti. Terus juga ada Federico Barba. Pernah dalam beberapa potongan kita kelihatan tuh ketika Tom Hay ngomel-ngomel, Barba yang balik ngomelin dia. Dan juga ketika Barba ngomel, Tom Hay tuh nggak berani ngelawan. Mungkin kayak ngerasa level Barba emang di atas gua gitu. Nah, tapi kan faktanya sekarang kalau kita lihat di skuad Persib Bandung nggak ada pemain yang selevel Barba gitu. Udah nggak ada lagi Bojan Hodak yang menguasai ruang ganti. Ini situasi seperti apa Bang Kemal? Ya, yang ini kan sebenarnya akumulasi ya, kalau tadi Mas Kesit cerita bagaimana meledak-ledaknya Tom Hay ya, dimulai ya dari di timnas kan, bagaimana dia emosi ketika supporter mengatakan bahwa bermain tidak serius gitu kan, sampai akhirnya dia ditarik sama Jan Schreven kalau tidak Jan salah kan, Schreven, untuk ditampar mukanya untuk tidak meladeni apa yang dikatakan oleh supporter. Setelah itu pulang main juga situasinya juga sangat tegang dan sangat keras gitu. Sementara dia kan pemain yang stylish gitu kan, pemain yang apa istilahnya yang bermain bola aja dengan otak lah gitu kan. Sehingga ada akumulasi antara akumulasi kekecewaan, akumulasi dari kelelahan fisik dan psikis, sehingga kemudian emosinya meledak-ledak. Tapi langkah yang diambil seperti dikata Mas Kesit, kalau dia kemudian menonaktifkan akun IG-nya misalnya, itu adalah hal yang sudah tepat gitu, karena dia udah tahu bahwa bagaimana luar biasanya netizen Indonesia gitu kan. Daripada kemudian membuat dia tambah stres, tambah emosi, tambah kecewa, ya lebih baik mungkin dinonaktifkan. Tapi ini juga sebagai langkah juga sebenarnya, bagaimana dia sudah matang dan berpengalaman di sepak bola, langkah itu diambil. Lain hal dengan misalnya pemain-pemain yang masih muda, mungkin akan punya cara lain dalam meredakan emosinya. Tapi saya pikir ya ini setiap pemain kan punya karakter masing-masing gitu kan. Jadi menurut saya Cantona aja dulu yang begitu dihormati di Manchester United, tiba-tiba tendangan kunfu kan, saking emosinya. Zidane aja bisa nanduk ya. Zidane bisa nanduk. Jadi artinya ini manusiawi lah apa yang kemudian terjadi Tom Hay. Tinggal bagaimana Tom Hay menyikapinya untuk kemudian kembali ke performa terbaiknya, tidak emosional. Kemudian yang kedua, netizen juga lebih bijak gitu kan dalam melihat persoalan, tidak cuma semata-mata karena kegagalan di tim nasional, kemudian permainan yang kurang begitu maksimal ketika bersama Persib. Ini kan masih dalam tahap pramusim gitu kan. Faktanya kan Tom Hay sudah memberikan gelar juga buat Persib. Jadi saya pikir masalah sekarang kan kalau di Persib yang bisa dibilang pemain paling senior, yang punya nama besar gitu kan, ya Tom Hay sekarang di Persib kan, selain Maklok tentunya kan. Selebihnya punya kayak Mutombo, kemudian kayak Balsa, dia kan pemain baru. Jadi bisa dianggap bahwa yang senior di situ ada Adam Ali. Saya pikir Adam Ali bisa lah kemudian meredakan situasi. Bagaimana kemarin misalnya lagi selebrasi juara di Bali, ada satu pemain yang tidak ikut selebrasi, Ramon Tangke, kemudian ditarik untuk memberikan. Dan saya pikir suasana kekeluargaan di Persib bisa membuat pemain-pemain yang setidaknya tampil kurang begitu maksimal di pramusim, setidaknya dievaluasi. Dan nanti salah satu kan momennya 31 Agustus lawan Manila Tigers tahun kemarin dikalahkan sama Persib 2-1 kan. Nah tahun ini juga sama-sama, cuma bedanya dulu 2 tahun lalu itu Manila Tigers posisinya sebagai runner up Liga Manila kan, Liga Filipina. Nah, sekarang juara-juara itu ketemu kan, juara Liga Filipina lawan juara Super League. Dan saya pikir ya Indonesia Persib tidak boleh kemudian gagal di event ini, karena bagaimanapun kemarin prestasi sudah sampai lolos 16 besar. Setidaknya tahun ini diharapkan Persib bisa melompati apa yang sudah didapat oleh Bojan Hodak, dan ini tantangan buat Igor Tolik untuk bisa membawa Persib berprestasi tinggi di event AFC Champions League 2. Ditambah lagi ntar ada lagi kan ASEAN Club Championship juga. Artinya Persib ini punya tugas yang sangat banyak musim ini selain mempertahankan gelar juara, dan ini adalah tantangan tentunya bukan cuma buat Igor Tolik, tapi juga buat pemain seperti Tom Hay dan juga seperti Ragnar Oratmangun. Kalau kemudian dia datang tidak memberikan impact yang bagus buat Persib, ntar disamakan dengan Charlton Cole. Charlton Cole kena lagi. Gila, 2017 dulu ya. Bang Amal, Mas Kesit, kita tahu Persib Bandung di laga-laga pramusim nggak terkalahkan kalau kita menghitung waktu normal ya.
Kan di Piala Presiden main 5 kali itu menang terus. Betul. Iya. Cuma kalah lawan Persebaya itu pun via adu penalti ya. Jadi karena di waktu normal kan 1-1 ya. Terus di Dewata Challenge juga menang 3-0 lawan Sabah dan juga menang 3-2 atas Bali United. Apakah ini nunjukin kalau memang level Persib Bandung tuh udah nggak di Indonesia lagi? Bang Akmal, gimana Bang? Saya pikir tantangan ya buat Persib. Saya pikir musim ini juga ada 3 event untuk pertama kali, bahkan 4 nanti 4. ada Piala Indonesia League Cup, kan. League Cup. Piala Indonesia. Artinya ini yang kemudian Persib harus bisa membagi sekuatnya sama rata dan sama rasa dan untuk bisa berprestasi di semua level yang diikuti, karena semakin tinggi posisi seseorang maka tantangan kan semakin besar. Semakin tinggi prestasi klub maka tantangan dan tuntutannya oleh Boboto juga semakin besar, karena pastinya nanti tim-tim lain juga akan berusaha untuk mengadang Persib. Jadi kan ada istilah mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Nah, itu yang kemudian menjadi situasi yang sangat berat tentunya buat Persib. Tapi kalau lihat kedalaman skuadnya, saya pikir ya Persib memang sudah harus berpikir di Asia gitu kan, untuk bisa bersaing di luar atau di kompetisi, bukan cuma di kompetisi domestik tapi juga di luar. Tapi di domestik pun menjadi penting, karena bagaimanapun belum ada tim yang bisa 4 kali juara beruntun gitu kan. Dalam tanda kutip kalau saya bercanda ya, Persib harus bisa bersaing dengan Manchester City yang bisa 4 kali juara. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!